Di dalam kehidupan setiap warga dunia, tak akan pernah lepas oleh yang namanya perdagangan. Perkenalkan, nama saya Daniel Dwi Pangarso, NPM 158. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perdagangan klasik. Sebelum masuk ke pembahasan tentang teori, saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kerjasama antara dua negara atau lebih dalam hal memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selain itu, pengertian lainnya dapat diartikan sebagai kerjasama atau kesepakatan ekonomi antara penduduk negara satu dengan negara lainnya, yang dapat berupa individu dengan individu, individu dengan negara atau pemerintah, atau negara dengan negara. Setelah sedikit mengetahui tentang apa itu perdagangan internasional, sekarang kita akan mulai membahas tentang teori perdagangan klasik. Setiap teori dalam ilmu ekonomi selalu didasarkan atas asumsi-asumsi tertentu. Demikian juga teori-teori klasik dalam perdagangan internasional didasarkan pada sejumlah asumsi sebagai berikut. Yang pertama, dua barang, dua negara. Asumsi ini memang sangat menyederhanakan permasalahan dalam perdagangan internasional, sehingga dapat dikatakan jauh dari realistis. Namun, dengan asumsi ini, dasar-dasar pemikiran dari teori-teori klasik dapat lebih mudah dipahami. 2. Nilai atas dasar biaya tenaga kerja yang sifatnya homogen. Nilai suatu barang tergantung hanya atas biaya tenaga kerja, yakni jumlah tenaga kerja dalam satuan jam per hari kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi dikali upah per pekerja. Pada masa teori klasik, faktor-faktor produksi lainnya seperti modal dan tanah dianggap tidak penting dalam menentukan biaya produksi dan berarti juga harga produk. Dalam teori-teori klasik, faktor produksi tenaga kerja diasumsikan homogen, artinya tidak ada perbedaan tenaga kerja antar negara dalam kualitas. 3. Biaya produksi yang tetap tidak berubah. Menurut teori-teori klasik, biaya produksi per unit output konstan, tidak berubah walaupun volume produksi berubah. Dengan demikian, berapapun suatu negara memproduksi suatu barang, biaya atau harga per satu unitnya tetap tidak berubah. Asumsi ini juga tidak realistis karena tidak mempertimbangkan pengaruh inflasi terhadap sisi suplai atau produksi. 4. Tidak adanya biaya transportasi. Tidak ada biaya transportasi. Ini juga merupakan penyederhanaan dari masalah karena dalam kenyataannya, biaya transportasi sangat mempengaruhi harga jual dari suatu barang ekspor, yang berarti juga daya saing dari barang tersebut dan akhirnya pertumbuhan ekspornya. Walaupun harus diakui bahwa dengan kemajuan teknologi dalam transportasi, biaya transportasi menurun dan jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan 30 tahun yang lalu. 5. Faktor-faktor produksi dapat bergerak bebas di dalam negeri tetapi tidak antar negara. Asumsi ini pada zaman teori-teori klasik baru muncul mungkin dekat dengan kenyataan pada masa itu karena kendala transportasi antar negara. Tetapi sekarang dapat dilihat banyak negara yang kinerja impor manufakturnya sangat cemerlang, padahal negara-negara tersebut sangat miskin
menyediakan bahan baku, jadi harus dibeli dari negara-negara yang sedang berkembang. Dalam kata lain, tingginya mobilitas dari faktor-faktor produksi dan input-input lain antar negara merupakan salah satu faktor yang harus diperhitungkan dalam menganalisis kinerja perdagangan internasional dan daya saing dari suatu negara. 6. Distribusi pendapatan tidak berubah. Dan 7. Tidak ada perubahan teknologi. Ini termasuk asumsi yang sangat penting, dalam arti perdagangan dunia sangat ditentukan oleh teknologi. Buruknya kinerja ekspor dari negara sedang berkembang dibandingkan dengan negara-negara maju. Salah satunya dikarenakan ketertinggalan negara sedang berkembang dalam hal teknologi. Serta 8. Perdagangan dilaksanakan atas dasar barter. Mungkin karena pada zaman itu belum ada uang, maka perdagangan antar negara dilakukan atas dasar tukar-menukar barang atau barter, atau umum disebut imbal beli. Sekarang ini, perdagangan internasional didominasi oleh pembayaran dengan uang, walaupun tetap ada transaksi-transaksi perdagangan antar negara dengan sistem barter dengan alasan-alasan tertentu. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang dalam perdagangan internasional klasik terdapat dua teori, yaitu teori keunggulan absolut dan teori keunggulan komparatif. Sebelum adanya dua teori tersebut, dunia perdagangan internasional sebelumnya hanya mengenal tentang merkantilisme. Lantas, apa itu merkantilisme? Merkantilisme adalah suatu kebijakan politik ekonomi negara-negara imperialis dengan tujuan memupuk kekayaan berupa logam mulia. Alat utamanya adalah dengan perdagangan luar negeri, yaitu memaksimalkan ekspor dan meminimalkan impor. Sistem ekonomi merkantilisme bertujuan untuk mengumpulkan cadangan emas, memperoleh neraca perdagangan yang baik, pengembangan pertanian dan industri, serta memegang monopoli atas perdagangan luar negeri. Sebab para penganut sistem ini percaya bahwa kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset yang disimpan serta besarnya perdagangan yang dilakukan. Sistem ini juga berupaya untuk meningkatkan kekuasaan negara dengan mengorbankan kekuatan negara lain atau saingannya. Setelah tahu apa itu merkantilisme, sekarang kita akan lanjut membahas tentang teori keunggulan absolut. Teori keunggulan absolut dikemukakan oleh Adam Smith. Jika Anda tidak tahu siapa itu Adam Smith, saya akan memberikan gambarannya. Pada tahun 1776, Adam Smith menerbitkan bukunya yang terkenal, yaitu The Wealth of Nations, yang menyerang pandangan merkantilis dan sebaliknya menganjurkan perdagangan bebas sebagai suatu kebijakan yang paling baik untuk negara-negara di dunia. Adam Smith membuktikan bahwa dengan perdagangan bebas, setiap negara dapat berspesialisasi dalam produksi komoditi yang mempunyai keunggulan absolut dan mengimpor komoditi yang mengalami kerugian absolut. Spesialisasi internasional dari faktor-faktor produksi ini akan menghasilkan pertambahan produksi dunia yang akan dipakai bersama-sama melalui perdagangan antar negara. Dengan demikian, kebutuhan suatu negara tidak diperoleh dari pengorbanan negara-negara lain. Semua negara dapat memperolehnya secara serentak. Diketahui kemampuan bekerja satu orang untuk satu hari. Indonesia dapat memproduksi 40 kg beras per hari, sementara untuk elektronik 40 unit per hari. Sedangkan di Cina dapat memproduksi beras 30 kg per hari dan barang elektronik 90 unit per hari.
1 kg beras sama dengan 1 unit barang elektronik, dan 1 kg beras sama dengan 3 unit barang elektronik. Dapat diketahui bahwa Indonesia mampu memproduksi beras lebih baik daripada Cina. Dapat dikatakan Indonesia memiliki keunggulan absolut pada beras, akan tetapi Cina lebih unggul dalam hal memproduksi barang-barang elektronik, sehingga memiliki keunggulan absolut pada bidang-bidang elektronik. Maka dari itu, Indonesia sebaiknya melakukan spesialisasi pada produksi beras, sementara Cina melakukan spesialisasi pada barang-barang elektronik, sehingga ketika kedua negara melakukan perdagangan internasional, keduanya akan sama-sama memperoleh keuntungan. Teori yang selanjutnya adalah teori keunggulan komparatif. Ricardo menyatakan bahwa setiap sekalipun suatu negara mengalami kerugian atau ketidakunggulan absolut dalam memproduksi kedua komoditi jika dibandingkan dengan negara lain, namun perdagangan yang saling menguntungkan masih dapat berlangsung. Negara yang kurang efisien akan berspesialisasi dalam produksi ekspor pada komoditi yang mempunyai kerugian absolut lebih kecil. Dari komoditi inilah, negara tadi mempunyai keunggulan komparatif atau comparative advantage. Di pihak lain, negara tersebut sebaliknya mengimpor komoditi yang mempunyai kerugian absolut lebih besar. Dari komoditi inilah negara tersebut mengalami kerugian komparatif. Hal ini dikenal dengan hukum keunggulan komparatif. Kemudian, contoh dari teori keunggulan komparatif. Indonesia dapat menghasilkan beras 40 kg per hari, sedangkan untuk barang elektronik 40 unit per hari. Di Cina, beras dapat diproduksi sebesar 60 kg per hari dan elektronik 120 unit per hari. Dapat diketahui bahwa Cina unggul pada produksi beras dan barang-barang elektronik. Cina memiliki keunggulan terbesar pada barang-barang elektronik, sedangkan Indonesia lemah pada kedua produksi. Namun, kelemahan paling kecil ada di produksi beras. Seharusnya Indonesia berspesialisasi pada beras dan Cina pada barang-barang elektronik, sehingga apabila kedua negara melakukan perdagangan internasional akan saling menguntungkan satu sama lain. Maka dari itu, walaupun Indonesia memiliki kelemahan absolut, namun tetap dapat berkontribusi melalui ekspor beras yang lebih baik daripada Cina. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang teori perdagangan klasik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali.